Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Andrew Jeremy. Jadi hari ini gue bakal bikin video buat bab perulangan dari series Road to KSN. Mari kita langsung mulai aja. Oke, jadi pertama perulangan tuh sebenarnya apa sih? Jadi kita bikin deh problem motivasi dulu buat nge-encourage perulangan. Jadi misalnya diberikan dua buah bilangan L dan R. Kita pengen output nih semua bilangan di antara L sampai R. Gimana cara kerjainnya nih problem yang dikasih ini doang sangat simple. Gimana cara kerjainnya? Jadi sebenarnya dari yang materi-materi yang udah diajarin tuh belum ada kan cari cara untuk ngelakuin hal seperti ini. Jadi langsung aja kita masuk ke perulangannya. Jadi perulangan tuh ada dua tipe. Perulangan pertama tipenya for loop dan yang satu lagi nanti gue bahas habis ini. Jadi format for loop dulu deh. Format for loop tuh gimana? Atau gunanya buat apa dulu deh? Gunanya seperti ini. Kayak misalkan ada problem seperti ini kita bisa selesai dengan for loop. Oke. Jadi gue jelasin dulu formatnya. Jadi formatnya itu bakal seperti ini. Yaitu for, nanti ada kurung buka, nanti ditutup dan kurung tutup. Dan ini pertama ada variabel loop, kondisi, dan iterasi. Nanti kurung kurawal buka, dan ditutup dan kurung kurawal tutup. Dan di dalamnya ada kode yang kita pengen jalanin tiap kali loopnya berjalan. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya itu for kurung buka int i sama dengan 0. Nah, ini jangan lupa ya ada tanda petik koma. Oke, dan ini kondisinya yaitu i kurang dari n dan iterasinya i plus plus misalkan. Jadi yang dilakuin tuh apa? Yang dilakuin di atas tuh artinya selama i kurang dari n dan i mulai dari 0, tambahin nilai i dengan 1 setiap kali loop. Jadi pertama dulu kenapa dulu nih variabel dinamain i? Variabel dinamain itu karena biasanya secara dalam matematika nih ya, biasa itu dipakai buat variabel yang digunakan dalam iterasi. Kayak misalkan dalam sigma, itu sigma biasa pakai i juga. Jadi kita ngikutin aja di komputer biasa nanti pakai i atau j atau k gitu. Dan seterusnya. Nah, yang dilakuin for loop ini tuh apa sebenarnya? Nanti gua jelasin di slide lainnya, tapi ini tuh cara kerjain problem yang dikasih tadi. Berarti kita tinggal input L sama R, terus kita mulai gue jelasin dulu nanti gue balik lagi ke sini. Oke, secara spesifik urutan jalan for loop tuh kayak begini. Misalkan tadi kan kita inisialisasi nilai variabel loop. Seperti yang di sini gue tulis ini adalah variabel loop. Berarti variabel loop itu adalah yang variabel yang bakal diiterasiin. Jadi misalkan saat i, ya i-nya misalkan kita set dulu nilai awalnya berapa. Nah, yang di sini tuh kondisi. Kondisi tuh selama kondisi nilainya true, for loop-nya bakal berjalan terus. Iterasi itu apa? Iterasi itu cuma apa yang bakal dilakuin terhadap variabel iterasi atau variabel loop. Kita bakal lakuin apa sih terhadap variabel loop tersebut? Jadi iterasi itu basically penambahan atau pengurangan atau perubahan yang bakal terjadi terhadap variabel loop gitu dong. Jadi cara urutan jalannya itu dia bakal inisialisasi dulu nilai variabel loop. Awalnya berarti i-nya sama dengan 1, terus dia cek dulu i-nya itu masih kurang dari sama dengan n atau enggak. Kalau misalkan kondisinya masih true, kita bakal lakuin kode yang di dalam kurung kurawalnya. Nah, kalau kode yang di dalam kurung kurawal udah selesai, dijalanin atau alias sudah nyampe kurung kurawal tutup, kita bakal lakuin iterasi. Satu dari lakuin iterasi, kita bakal ngulang lagi ngecek kondisinya. Kalau kondisinya masih true, kita lakuin lagi kode yang di dalam sini. Lakuin kode yang di dalam, udah sampai kurung kurawal tutup, nanti dia bakal lakuin lagi iterasi dan seterusnya gitu. Sampai nilai kondisinya itu false gitu dong. Jadi for loop itu simple as that. Dan ini adalah formatnya kayak begini. Jadi misalkan soalnya seperti yang tadi, kayak ada L sama R, kita pengen output semua bilangan dari antara L sama R. Berarti berarti ya udah kita input L sama R, berarti kita inisialisasi nilai input awalnya itu kan L. Berarti I-nya kita set sama dengan L awalnya. Nah, kondisinya tuh apa sih? Kondisi itu selama I kurang dari sama dengan R, kita pengen output kan nilai i. Ya udah berarti kan kita tinggal ya seperti yang tadi gue bilang. Jadi nilai awalnya misalkan L nya 5, R nya 6. Berarti nilai awalnya itu bakal 5, i sama dengan 5. Terus setelah i kurang dari sama dengan 6, itu kondisinya untuk loop-nya tetap berjalan. Dan 5 itu kan awalnya i-nya nilai 5. Saat kita cek 5 itu kurang dari sama dengan 6, oke, nilainya berarti true. Berarti saat dia nilainya true, oke, dia bakal output 5. Saat 5 udah selesai, dia bakal lanjut lagi ngulang ke i++ nya, iterasi gitu. Saat i-nya di plus, i-nya kan berarti dari 5 bakal jadi 6. Terus dia cek nih, 6 itu kurang dari sama dengan 6 enggak? Oh iya, 6 kurang dari sama dengan 6. Berarti ini masih true nilainya. Karena dia masih true, gue jalanin lagi kondisi di dalam sini, si out i-nya. Saat si out i-nya udah selesai, gue lanjut ke iterasinya lagi. Dengan begitu nilai i-nya jadi 7. Saat i-nya jadi 7 itu kurang dari sama dengan 6 atau enggak? Oke, nilainya kan enggak kan? Jadi false nilainya. Saat nilai udah false, oke, berarti for loop-nya udah selesai gitu dong. Jadi for loop itu as simple as that. Oke, selanjutnya itu
while loop. Jadi for loop itu sebenarnya versi yang lebih kompleks dari while loop. Jadi while loop itu yang dilakuin adalah selama kondisi dia itu true, dia bakal jalanin kode di dalam kurung awalnya. Dah gitu doang. Jadi selama kondisinya true, dia bakal jalanin kode di dalamnya. Jadi misalkan problemnya sama persis kayak tadi, kita tinggal gini dong. Selama kita mau input L sama R, terus kita inisialisasi aja namanya variabelnya I. I-nya awalnya L, selama I-nya kurangnya sama dengan R, kita mau output I. Nah, terus iya jangan lupa di plus. Nah, sebenarnya jadi kalau lu perhatiin while loop itu bakal mirip banget sama for loop. Cuma bedanya itu for loop kayak udah dibuatin gitu sama C++ buat kita. Sedangkan while loop kita bikin sendiri gitu. Dah gitu doang. Jadi while loop sama for loop. Selanjutnya itu kita bakal belajar tentang break, continue, sama exit. Jadi break itu apa, continue itu apa, exit itu apa. Jadi break itu digunain untuk keluar dari for loop pertama yang mengandung break tersebut. Ini ditelan dulu aja, nanti gue jelasin lagi. Continue digunain untuk langsung menjalankan proses langsung men-skip proses saat ini ke iterasi for loop. Exit digunakan untuk langsung keluar dari program atau menyelesaikan programnya. Jadi contoh continue itu gimana? Contoh continue itu gini. Soalnya gini misalkan, diberikan dua buah bilangan L dan R. Kita pengen output semua bilangan genap di antara L sampai R. Berarti gini. For-nya seperti yang tadi yang udah gue bikin, ini simple aja for-nya. Nah, nih di sini ada line yang bisa diperhatiin. If I mod 2 tidak sama dengan 0, kita continue. Nah, continue tuh artinya berarti setelah continue tuh bakal di skip. Jadi kita langsung ke iterasinya gitu. Jadi setelah dia continue, semua yang di bawahnya apapun itu bakal di skip. Dia bakal langsung lanjut ke iterasi. Dan setelah itu dia langsung cek ulang kondisinya dan jalanin lagi for loop-nya seperti biasa. Itu cuma itu doang continue. Jadi continue simple juga. Selanjutnya break. Break itu apa? Di sini break itu continue itu kan kita nge-skip semua yang di bawahnya dia. Dan dia ulang lagi ke iterasi. Sedangkan break itu yang dilakuin adalah dia bakal langsung selesain for loop-nya. Jadi for loop-nya dia keluar, benar-benar langsung keluar dari for loop-nya. Jadi contoh soalnya gini, diberikan dua bilangan L dan R, output semua bilangan negatif di antara L dan R. Nah, ini caranya gimana? Jadi, seperti yang bisa dilihat di kode di sini, saat I menjadi bilangan non negatif, kita langsung keluar dari loop. Itulah guna break. Jadi kayak di sini, misalkan I-nya udah non negatif, alias dia lebih dari sama dengan 0, kan berarti kita udah nggak perlu lagi dong output apa-apa. Jadi langsung break aja. Saat dia break, dia langsung otomatis keluar dari for loop-nya. Udah gitu doang. Jadi continue sama break menurut gue cukup gampang dimengerti. Lanjut aja langsung ke exit. Exit itu apa? Jadi exit itu, misalkan kita mau menemukan, kadang mungkin kita menemukan kayak program kita tuh kita pengen langsung selesain gitu. Nah, yang itu, ya itulah fungsi exit. Dia exit tuh gunanya buat keluar dari program kita secara langsung. Dia program kita bisa keluar, itu cara gimana? Kita bisa pakai yang seperti ini. Ada dua cara. Pertama itu exit. Exit kurung buka 0, kurung tutup 0. Kurang tutup aja. Dan cara kedua itu return 0. Nah, kita bakal langsung keluar dengan cara manapun yang kedua ini. Jadi bakal langsung keluar tuh setelah kodenya dilewatin ya. Jadi kode yang di bawahnya dia bakal nggak dijalanin lah intinya. Gitu dong. Oke, ini fungsinya exit. Gue langsung lanjut aja karena menurut gue break, continue, exit tuh lumayan gampang dimengerti. Selanjutnya, gue bakal kasih satu lagi problem motivasi. Misalkan diberikan sebuah bilangan bulat n. Kita pengen output sebuah pola atau sebuah barisan seperti yang ditulis kayak begini. Misalkan N-nya 1, kita output 1, N-nya 2, outputnya 1, enter 1, 2. N-nya 3, outputnya 1, enter 1, 2, enter 1, 2, 3. Dan misalkan N-nya 4, berarti ya tambahin lagi satu baris di bawah, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu. Oke. Gimana cara kerjain soal begini? Apakah bisa dengan semua yang gua udah kasih di atas? Apakah bisa untuk mengerjakan soal ini? Oke, bisa coba dipikirin dulu. Gue bakal kasih waktu buat mikir. Coba pause dulu aja kalau misalnya mau mikir. Oke, gue langsung bakal bahas solusinya. Jadi sebenarnya secara formal dulu deh. Secara formal, pola yang kita mau output itu adalah untuk setiap baris ke I, kita mau output dari 1 sampai I, terus enter, ya kan? Jadi untuk problem ini kita tuh nggak bisa kan? Berarti kalau cuma pakai for loop satu kayak begini doang. Kayak seperti yang selama ini gue bikin. Misalkan ini for loop-nya 1 doang. Berarti ya ini L sampai R doang gitu. Nah, yang kita mau lakukan itu gimana caranya? Jadi, yang kita mau lakukan itu adalah, solusinya adalah pakai for loop di dalam for loop. Oke, ini idenya lumayan menarik. Jadi gue bahas langsung. Ini for loop di dalam for loop itu apa? Nih, seperti kode yang gue tulis di sini. For loop di dalam for loop ya adalah variabel for loop di dalam for loop. Jadi, misalkan ada nih kode dari yang ini nih, yang ini aja contohnya. For loop dalam alias yang mengandung variabel J itu bakal dijalanin setiap kali for loop luar yang mengandung variabel I dijalankan.
Jadi contohnya misalkan kode begini, terus misalkan n-nya sama dengan 4. Jadi for loop itu bakal jalan gini. Saat i-nya sama dengan 1, j-nya itu bakal dijalanin dulu. Jadi for loop-nya waktu i sama dengan 1, dia bakal masuk ke sini. Dia masuk ke sini, dia selesain loop yang di sini. Dia bakal lanjut lagi, ngulang lagi ke i yang di sini. Nanti i sama dengan 2 dia jalanin lagi semua yang di sini, lakuin lagi. I-nya sama dengan 3, dia nanti lakuin lagi. I-nya sama dengan 4, dia lakuin lagi. Coba trivia deh. Kalau misalkan kita mau ngelakuin kayak begini, berarti for loop-nya bakal berjalan berapa kali? Oke, coba dipikirin bentar. Ini for loop-nya bakal berjalan berapa kali? Karena nanti untuk tiap i, j bakal berjalan n kali. Untuk setiap i iterasi gitu, j bakal berjalan n kali. Oke, coba dipikirin dulu. Oke, coba di pause dulu kalau mau mikir. Oke, jadi jawabannya adalah sebenarnya dia bakal berjalan n kuadrat kali, yaitu n kali karena saat i-nya sama dengan 1, dia bakal j-nya berjalan. Jadi i-nya sama dengan 1, j sama dengan 1, i-nya sama dengan 1, j sama dengan 2, i-nya sama dengan 1, j sama dengan 3, i-nya sama dengan 1, j sama dengan 4. Dan saat j udah sama dengan 4 dan i-nya sama dengan 1, dia tuh bakal j-nya yang di sini udah selesai gitu loh, karena j udah sama dengan 5, kondisi n-nya j kurang dari sama dengan n udah nggak terpenuhi. Jadi dia bakal langsung lanjut ke for loop yang luar. Dia ngulang lagi gitu. Jadi dan seterusnya sampai i sama dengan 2, nanti j yang ngulang terus sampai i-nya sama dengan 4 gitu. Oke. Langsung lanjut aja. Jadi ini karena n kuadrat kali karena i-nya itu ya ibaratnya ada n kali. Ini n banyaknya, ini n banyaknya, n banyaknya, n banyaknya. Ya n ditambahin n sebanyak n kali. Jadi n kuadrat gitu. Udah gitu dong. Oke. Jadi kode untuk problem yang tadi sebenarnya kan kita udah mau bikin formal lagi nih. Untuk setiap baris ke i kita tinggal output dari 1 sampai i gitu doang kan. Jadi yang ini kita bisa tinggal oke, kita looping dulu barisnya nih. Dari 1 sampai n. Kita pengen kayak begini, barisnya ada 1, ada 2, ada 3, ada n banyaknya baris. Nah, untuk setiap baris kita mau output gitu, jadi dari 1 sampai i. Kita tinggal see out j aja, terus kita see out enter ya. Udah gitu doang. Jadi, untuk problem yang tadi kita tinggal pakai dua for loop seperti begini. Oke, gua rasa ini cukup jelas. Jadi, moga-moga selama ini yang gua jelasin cukup jelas, dan kalau ada yang nggak ngerti bisa tanya aja di komentar. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga membantu.